Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrulillah wa ni'matillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini Al-Faqir bisa bertatap muka kembali dengan antum-antum sekalian dalam rangka mengaji sekaligus mengkaji dari maqalah Al-Imam Al-Arif Billah Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Semoga dengan kita membaca maqalah-maqalah beliau, menelaah, mengangan-angan apa yang beliau karang, ini bisa menyebabkan tambahnya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkur wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa ridha'ihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu. Langsung saja ila anqal al-musannif. Sampai mana? Ila qala al-musannif idza waqa'a minka dhanbun fala yakun sababan liya'sik min husulil istiqamah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakunu sababan liya'sika min husulil istiqamati ma'a rabbik. Faqad yakunu dzalika akhir dhanbin qaddara 'alaik. Ini luar biasa. Idza waqa'a minka dhanbun fala yakunu sababan liya'sika min husulil istiqamah. Kalau saya artikan gini, jangan karena kau berbuat dosa lantas kau putus asa untuk terus beristiqomah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Fala yakunu sababan liya'sika, apa katanya beliau? Faqad yakunu dzalika akhiru dhanbin qaddara 'alaik. Bisa jadi hal itu adalah pekerjaan dosa terakhir yang sampean lakukan. Keren ya berarti ya. Jadi ketika kita melakukan dosa, jangan kemudian kita itu berputus asa untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena apa? Bisa jadi itu adalah pekerjaan dosa terakhir kalinya yang akan Anda kerjakan. Faqad yakunu dzalika akhiru dhanbin qaddara 'alaik. Ada sebagian, saya baca di kitab-kitab itu, ada sebagian wali Allah itu yang doanya ekstrim. Ya Allah, mohon jadikan saya kemaksiatan saya yang saya lakukan ini kemaksiatan yang terakhir kali saya kerjakan. Kenapa? Karena Anda ini maha agung, Anda ini maha apa namanya itu, maha ya, segala maha Allah. Kalau antum tidak bisa menjadikan maksiat kami itu yang terakhir kalinya, berarti Anda lemah. Itu kan keren kan doa-doa seperti itu. Ya walaupun kadang menurut kita itu nyeleneh. Jadi ini katanya beliau, idza waqa'a minka dhanbun, kalau kamu ngelakuin dosa fala yakunu sababan liya'sik. Jangan sampai dengan dosa yang kamu kerjakan tadi itu menyebabkan kamu berputus asa akan rahmat Allah. Faqad yakunu dzalika, karena terkadang hal itu yakunu dzalika akhiru dhanbin qaddara 'alaik, karena bisa jadi itu kesalahan terakhir yang kamu perbuat. Dalam konsep taubat itu kan seperti ini, ada makalah seperti ini. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil kalau kita itu selalu berbuat dosa tapi terus menerus. Tidak ada dosa rajab, tidak ada dosa gini menabuk ini ngelakoni hal-hal kefasikan tapi terus menerus. Tapi sebaliknya, wala kabirata ma'al istighfar, tidak ada dosa besar jikalau setiap kita melakukan dosa itu langsung itambani bi istighfar. Misal kita melakukan dosa langsung kita beristighfar kepada Allah. Maka keren sekali kalau misalnya kita itu terus berhusnudzon kepada Allah. Bagaimana sekiranya rojak kita tidak sampai putus dari hati kita. Kalau kita melakukan kemaksiatan, maka yang harus dikedepankan adalah rojak kita kepada Allah.
kalau kita melakukan kemaksiatan. Ingat bahwa Allah itu punya sifat ya Tawwab, Allah itu punya sifat Ghafur, Allah itu punya sifat Afu dan lain semacamnya. Ada beda ya antara afwan dan ghafur, beda antara afwan dengan ghufran. Tapi Allah justru punya kedua-duanya. Ada kalau dalam bahasa Arabnya itu dialek bahasa Arab mengatakan gini, kalau afwan itu isaporah tapi harus ada sanksi dulu, itu kalau afwan. Jadi misalnya ada orang nanya lah, misalnya engkau minta sapora ya, afwan engkau minta sapora, iya pingkau kakek sapora asalkan kakek melakukan gini. Jadi ada imbal balik kalau afwan sapora tapi harus ada sanksi baru sapora. Ada ghufran, Allah punya sifat ghafur. Ada ghufran. Kalau ghufran itu tidak ada apa-apa, ialah sapora, dimaafkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulli syai'. Jadi kita itu jangan sampai kemudian kita itu merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun kita itu pelaku dosa besar, na'udzubillahi min dzalik. Walaupun kita itu pernah melakukan dosa besar, jangan sampai kita kemudian berputus asa untuk mendapatkan sifat ghafurnya Allah, sifat tawabnya Allah, sifat rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ya. Saya pernah baca dari karangannya, dari keterangan dari Al-Imam Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, beliau pernah mengatakan seperti ini. Tipe orang itu ada dua dalam hal melakukan dosa. Ada orang itu yang melakukan dosa karena meremehkan terhadap dosa itu. Itu dikatakan muhajir kalau dalam bahasa Arabnya. Ada orang itu yang terperosok ke perbuatan maksiat atau dosa karena kelemahan dirinya. Maka untuk menyikapi itu ada dua konsekuensi. Misalnya untuk yang pertama, kalau orang itu melakukan dosa itu karena menyepelekan dosa, maka itu siap-siap untuk mendapatkan murka Allah. Karena itu telah membuat telah menjadikan sesuatu yang Allah benci itu seakan-akan enteng bagi manusia melakukan itu. Ada kemudian tipe orang yang sebenarnya tidak ingin melakukan dosa, tidak ada niatan dalam hati untuk melakukan dosa, namun terlanjur melakukan dosa karena kedhaifan dirinya, mungkin karena lemahnya iman, dorongan syahwat dan semacamnya. Maka kalau orang itu yang seperti itu datang kepada Allah dengan bertaubat, maka Allah akan menerimanya dengan senyuman. Allah akan menerimanya dengan lapang dada. Allah menerimanya dengan sangat senang, seperti itu. Jadi itu ya. Jadi sekali lagi kita kembali ke topik, ketika kita melakukan dosa, jangan sampai pekerjaan dosa kita itu menyebabkan kita itu berhusnudzon kepada Allah. Jangan sampai menjadikan kita berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa kata Ibnu Athaillah, faqad yakunu dzalika akhiru dzambin qaddara alaih, karena bisa jadi itu perbuatan maksiat terakhir yang kamu kerjakan. Itu mungkin anak-anakku yang bisa saya sampaikan walaupun sebentar, dimohon dimaklumi. Yang penting semoga ini menjadi tambahan ilmu yang barokah, manfaat bagi kita dan anak cucu kita nanti. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Hada minni wa in tajid aiban fashuddal khulala wa jalla man la aiba fihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.